Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bab 3 ya. Jadi bab 3 ini merupakan perancangan sistem. Jadi bab 3 ini diantaranya yang perlu dibahas adalah ini ya, membahas segala sesuatu yang rinci atau yang teknis ya tentang solusi yang digagas ya. Jadi di awal itu kan Anda sudah menjelaskan di bagian pendahuluan tentang metode yang Anda akan gunakan pada proposal skripsi Anda ya. Jadi beberapa yang menentukan yang bisa dijadikan sebagai isi dari bab 3 ini adalah penjelasan tentang arsitektur ya. Arsitektur itu merupakan ya bagaimana Anda membangun sistem ini gitu ya, mulai dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua adalah penjelasan tentang algoritma atau metode yang Anda gunakan pada penelitian Anda. Lalu yang ketiga adalah dataset. Dataset itu merupakan data ya, kumpulan data. Jadi data ini apakah data primer ya. Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumbernya atau menggunakan data sekunder atau data yang diambil dari pihak ketiga atau bisa disebut sebagai data publik ya, data yang diambil dari internet ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tahapan penelitian ya, tahapan penelitian, lalu skenario pengujian ya. Nantinya untuk menguji untuk membuktikan bahwasanya sistem Anda itu handal, kira-kira akan menggunakan skenario pengujian apa saja. Yang terakhir adalah validasi ya. Validasi dan kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem merupakan hardware dan software yang Anda gunakan. Namun untuk lebih jelasnya pada subbab di dalam bab 3 ini bisa disesuaikan dengan aliran pembahasan ya. Jadi silakan Anda berkonsultasi kepada dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi perlu dipahami bahwasanya saya sebagai pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah ini hanyalah merupakan screening ya, screening awal atau bisa dikatakan sebagai sensor awal gitu ya dari penelitian-penelitian yang Anda ajukan. Untuk screening selanjutnya ya ini saya serahkan kepada dosen pembimbing masing-masing. Jadi ketika ada nantinya saran dari dosen pembimbing, maka Anda harus utamakan ya, karena saya sebagai pengampu, dosen pengampu di mata kuliah Medpen ini tidak semuanya hal itu saya ketahui ya. Jadi screening yang paling penting itu adalah di dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 nantinya. Oke. Ini misalnya terdapat penelitian ya, penelitian yang saya lakukan bersama dengan Bu Fitri dengan judul Layer Modification of Convolutional Neural Network for Pneumonia Detection ya. Jadi deteksi pneumonia menggunakan CNN ya, Convolutional Neural Network, namun CNN-nya ini layernya saya modifikasi ya. Jadi dari judul saja di sini sudah tampak kebaruan ya, kebaruan yang ada di dalam penelitian ini karena layer modification ya. Oke, penelitian ini jadi deteksi pneumonia. Arsitektur sistem
ya. Arsitektur sistem penjelasannya di sini adalah Anda menggambarkan secara detail input, ya, bagaimana proses input, proses dan outputnya dengan jelas. Serta juga berisi komponen-komponen yang bertanggung jawab untuk mengelola, ya, atau mengolah input menjadi output yang diharapkan oleh sistem, ya. Contoh misalnya di sini saya menuliskan arsitektur sistem seperti ini, ya. Ini sebenarnya kurang detail ya kalau saya lihat ya. Jadi ini hanya input, kemudian prosesnya di sini, ya, ada output, ya. Jadi sebenarnya metodenya itu kan hanya CNN ini saja. Tapi di dalam CNN model ini kan akan banyak proses, ya. Nanti akan dijelaskan pada bagian subbab selanjutnya. Kemudian kebetulan selain menggunakan CNN, dia juga menggunakan metode optimasi yang namanya gradient descent, gitu ya. Ya. Jadi kalau metode yang existing yang sudah ada di sini, ini kan ada VGG 16 dan VGG 19. Sedangkan metode yang saya bangun sendiri adalah menggunakan modified CNN, ya. Jadi dari input kemudian diolah dan diolah oleh CNN, dioptimasi oleh gradient descent, maka akan menghasilkan outputnya, ya, apakah citra X-ray ini termasuk normal atau pneumonia. Ya, selanjutnya nantinya akan divalidasi menggunakan 10K cross validation. Ya, K-nya ini 10 cross validation sehingga dia bisa menghasilkan ukuran, ya, performa diantaranya sensitivity, specificity, dan akurasi. Nah, bagian-bagian ini yang kemudian Anda harus jelaskan dengan detail di bagian di bab 3.1, subbab 3.1 ini, ya, arsitektur sistem. Kemudian yang kedua adalah metode algoritma atau algoritma. Ya, kalau tadi di awal ini kan hanya CNN saja, ya, yang muncul adalah CNN dan gradient descent, ya. Jadi di sini didetailkan CNN-nya itu, modified CNN-nya itu isinya apa saja, ya. Jadi berupa blok diagram atau bisa berupa diagram alir, ya, flowchart, gitu ya. Anda kemudian bisa jelaskan di sini. Lalu yang ketiga adalah data, ya. Data yang Anda gunakan ini Anda jelaskan, ya. Ini datanya berasal dari mana, siapa yang memilikinya, kemudian diambil di mana, lalu seperti apa format dan strukturnya. Data yang saya gunakan di sini saya tampilkan contohnya, ini adalah image atau citra X-ray, ya, bentuknya JPG, gitu ya. Lalu di sini ada jumlah datanya, ya. Datanya dibagi menjadi tiga maksud saya, testing, training, dan validasi, ya. Jadi ada normal, ada citra, pneumonia. Oke, itu dataset. Kemudian untuk skenario pengujian, ya. Jadi ada tahapan rinci bagaimana Anda menguji sistem yang sudah Anda bangun. Jika perlu ini buatkan saja gambarnya, jadi supaya ketika orang membaca itu mudah untuk memahami. Ya, misalnya saya hanya berupa deskripsi ini, ya. Jadi ada 4 bagian yang akan dilakukan skenario pengujian. Jadi misalnya pertama ini bagi data menjadi 2 bagian, training dan testing, gitu ya, dengan persentase. Yang pertama 80-20, yang kedua 70-30, yang ketiga 60-40, ya. Pembagian data dilakukan secara random dan ditentukan, gitu misalnya. Jadi urut, gitu maksudnya, ditentukan ini. Lalu ada metode optimasi menggunakan momentum, RMS prop atau ADAM, gitu ya.
Dan yang keempat, ditambahkan data augmentasi seperti rotasi dan translasi. Ya, jadi dari ragam skenario pengujian ini nantinya akan bisa membuktikan bahwasanya metode yang Anda gunakan itu terbukti bagus ya untuk diterapkan pada data ini gitu ya. Jadi seperti itu skenario pengujian. Kemudian yang terakhir adalah validasi. Jadi validasi biasanya menggunakan cross validation ya, yang paling umum, atau Anda bisa menggunakan root mean square error gitu ya, menggunakan pengukuran errornya berapa gitu ya, itu validasi. Lalu kebutuhan sistem ya, ini Anda sebutkan di bab 3 ini juga tentang spesifikasi hardware yang digunakan serta software yang digunakan itu apa saja ya. Jadi ini pada saat Anda menjalankan program atau menggunakan tool, nantinya hardware dan software yang dibutuhkan itu apa, Anda detailkan isinya ya, isinya seperti apa ya. Dan jangan lupa di bagian yang terakhir itu juga terdapat jadwal ya, jadwal penyelesaian penelitian yang umumnya dilakukan selama 5 atau 6 bulan. Jadi Anda harus detailkan di bagian terakhir itu adalah jadwal jadwal penelitian yang akan dilakukan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.